Halo Diplomates, kembali lagi ke podcast Bukan Diplomat episode 2. Oke guys, jadi aku bersama kakak Failaka, kita kedatangan 3 pembicara nih, 3 guest star yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari HI24, ada juga dari HI22. Namun, karena tak kenal maka tak sayang, mungkin Fai, kita boleh perkenalan diri dulu kali ya? boleh dong. Aku kenalan diri aku dulu ya. Nama aku Failaka, tapi kalian boleh panggil aku Fai. Aku dari HI23. Dan aku, Andrew Alnatan dari HI23. Nah, selanjutnya, Fai, kita kasih kesempatan deh buat teman-teman di sini perkenalan diri dulu. Mungkin dari yang sebelah kamu dulu kali, Fai. Oke, halo semuanya, nama aku Farah, aku dari HI Angkatan 22, salam kenal semuanya. Halo Kak Farah. Halo. Halo semuanya, perkenalkan aku Stefani, boleh dipanggil Pani dari HI Angkatan 24. Halo semuanya. Halo juga semuanya, perkenalkan nama aku Aldi, aku sama kayak Pani dari HI Angkatan 24. Waduh, thank you ya guys, udah datang di acara podcast ini. Nah, Fai, jadi kan kita nih punya 2 perspektif nih, dari yang udah lama di HI ya, Betul. udah semester 5 ya kan. Lama di sini ya. Iya, sama yang dari baru masuk. Iya. Iya. Yang angkatan 24 guys. bener banget nih. Nah, Fai, kayaknya kita tanya-tanya dulu kali ya ke angkatan 24 nih. Nah, perjuangan mereka untuk masuk HIUB dan kenapa mereka milih HIUB gitu ya, Fai ya. Menurut kamu gimana nih, Fai? Mungkin aku mau nanya, gimana adik-adik kita yang angkatan 24 ini bisa masuk ke HIUB? Mungkin ada yang dari jalur SNBP, ada yang dari jalur SNBT atau mandiri. Mungkin boleh ceritanya? Ini duluan boleh? Ya udah boleh. Gas aja kan. Jadi sebelumnya aku tuh dari jalur SNBT. Kemarin sempat coba di SNBP juga, tapi ketolak. Ya udah nggak apa-apa. Jadi tuh prepare dari SNBT-nya sendiri, aku kan ada join ke salah satu bimbel di Ganesha Operation. Oh, deh. Dari Ganesha Operation sendiri kayak ada tryout-nya, ada ngejar materi, review, terus tryout lagi, review lagi. Untuk kenapa pilih HIUB sebenarnya Brawijaya sendiri tuh kayak saya tuh udah pengen dari tahun 2021 kemarin dari konten FYP TikTok itu sering ada muncul konten Raja Brawijaya yang dari penugasan ospek. Terus dari situ kayak jadi nyari tahu, jadi ada admiring lah sama universitasnya sendiri. Terus kalau misalnya kenapa milih HI, karena dari Soshum sendiri tuh prodi dengan kategori yang paling tinggi untuk passing grade-nya. Terus kalau dari nilai juga yang paling realistis skornya ke situ. Jadi ngambil aja. Mantap banget, Fani. Kalau Aldi gimana nih? Kalau aku juga sama kayak Pani ya, awalnya tuh aku daftarnya jalur SNBP tuh, jalur prestasi, karena kebetulan juga masuk di ranking paralel kan di sekolah. Terus setelah aku daftar, ternyata hasilnya itu nggak sesuai diharapkan tuh, galau. Dan itu aku galau 2 minggu kakak sekalian, jadi tadi 2 minggu tuh cuman diam di rumah dan gak mau ngapa-ngapain. Dan abis itu tuh ayah aku bilang, yaudah coba di SNBT aja. Terus yaudah aku mulai bimbel. Aku bimbel cuma 2 minggu BTW, nggak lama. Jadi bimbel tuh cuma 2 minggu di salah satu bimbel juga di Banjarmasin ya, Kalsel. Terus dan di hari H itu fun fact, aku nggak bisa tidur sama sekali di hari H aku SNBT. Karena itu kan agak jauh sama rumah. Jadi aku tuh satu malam sebelum SNBT aku nginep di hotel. Cuman hotelnya tuh rada horor gitu loh. Karena cuma hitam dekat sama di depan univnya, tempat aku SNBT. Terus aku nggak bisa tidur sama sekali dari jam 10 sampai pagi jam 6. Jadi aku bekalnya cuman beli kopi kalengan terus berangkat SNBT gitu. Tapi alhamdulillah lancar sih waktu itu. Kenapa milih HIUB sendiri? Sebenarnya aku tuh pengen psikologi. Dari SMP aku pengen psikologi. Terus waktu itu kelas 12 aku ada ikut asesmen minat dan bakat. Dan dari hasilnya itu aku dapat rekomendasi dari guru BK aku kalau misalnya kayaknya kamu cocoknya tuh di HI deh gitu. Apalagi juga aku lumayan waktu itu nilainya bahasa Inggris lumayan yang di atas yang lain gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadinya kayak aku ngomongin sama orang tua dan akhirnya yaudah kita coba di HI gitu. Dan kenapa milih UB ini juga agak lucu sih jujur, karena milih UB tuh bukan karena ngelihat ranking univ atau gimana, tapi karena aku tuh kan udah keringetan. Terus aku ngelihat
di tempat yang paling dingin tuh kayaknya Malang. Aku bilang gitu. Jadi aku bilang kayak di tempat ini kayaknya pada panas gitu kan. Jadi kayak ya sama aja kayak aku di Banjarmasin juga. Jadi akhirnya aku milih Malang dan di SNBT keterima gitu. Oh, mantap. Tapi kenyataan pahitnya Malang juga panas ya? Iya. Malang udah panas. Iya, I feel that. Iya, jadi kayak ya udahlah jalani aja gitu. Nah, so far dari anak-anak teman-teman 24, mohon maaf nih. Ngerasa kesulitan gak nih di kuliah? Ada struggle-nya nggak? Mungkin ada matkul yang bikin kalian pusing atau apa gitu? Kalau aku sendiri ya struggle tuh karena begini, aku kan masih pakai ojek online nih dari kos ke kampus. Dan itu tuh kesalahan aku juga karena aku tuh tawarin motor awalnya biar kemana-mana juga kalau misal mau jalan-jalan nggak pakai ojek online mulu. Tapi waktu itu aku tuh sok-sokan bilang kayak idealis kan tuh ceritanya, kayak aku bilang ke ayah kayak enggak usah deh, ntar aja pas semester 2 atau semester 3 baru dibeliin motor. Terus sekarang malah karena pengen sok-sokan hemat juga, jadi sering jalan kaki kalau pulang dari kampus ke kos, dan itu 40 menitan. Sebenarnya 40, iya. Kos kamu di mana? Di dekat Suat tapi belok lagi jalannya kayak dekat Kalpataru gitu. Oh my god. Jadi ada 40 menitan, tapi nggak apa-apa sih, aku juga enjoy aja gitu. Aku suka jalan juga soalnya gitu. Kalau aku boleh cerita ya, sebenarnya aku juga nasibnya sama nih. Aku kalau dari kosku nih, dari sampai ke Visip, itu aku juga jalan loh. Itu kira-kira sebenarnya cuma 20 menitan ya. Aku soalnya kosnya di Sigurgura dan aku juga nggak punya kendaraan. Jadi yang nggak mau tuh supaya bisa motong biaya juga nggak naik Gojek. Jadi aku biasanya jalan kaki tuh. Bener, supaya sehat juga sebenarnya kan. Ada benefitnya juga. Benar, mantap. Jalan kaki ya 40 menit ya. Gila ya. Kalau dari Fani gimana? Apakah ada struggle akademik gitu? Kalau dari struggle akademik, aku sendiri kan latar belakang kelas 12-nya Saintek IPA. Terus selama IPA tuh materi yang paling aku suka tuh mata pelajaran IPS. Jadi suka sejarah. Jadi kalau misalnya di kuliah sekarang, aku tuh interest ke matkul kayak hukum internasional, terus ke matkul yang ada sejarahnya kayak PHI, LPI, terus ke ya matkul itu. Tapi kayak aku tuh struggle-nya di matkul yang KLB. Itu kan komunikasi lintas iya, jadi kayak kurang nangkep di akunya sendiri. Jadi ya perlu banyak review di situ. Cuman ya yang lainnya masih aman. Oke. Nah, teman-teman, mumpung kita ada HI22 nih di sini nih, yang ada lebih berpengalaman daripada kita semua nih. Aku mau ngasih tahu dulu nih latar belakang Kak Farah juga, karena Kak Farah kebetulan satu UKM juga sama aku dan Fai. Jadi Kak Farah ini bisa dibilang orangnya well accomplished dan juga punya banyak banget pengalaman in terms of akademik dan juga organisasi. Aku mau kasih tahu nih teman-teman. Kak Farah dulu waktu masih seumuran kita, masih angkatan 23 ya. Kak Farah tuh udah ini jadi staf ahlinya dari Himahi di divisi Ristrat. Sekarang R&D. Setelah itu Kak Farah juga pernah ikut lomba ya yang namanya MUN, dan dimana dia jadi ketua delegasinya yang kemarin lombanya tuh ke Swiss, namanya Geneva International MUN. Gitu. Nah, keren kan? Coba kita tanya kali ya ke Kak Farah nih. Nah, Kak Farah kira-kira perjalanan kakak sendiri dalam menjalani kuliah tuh seperti apa Kak? Ups and downs-nya seperti apa gitu, biar kita juga bisa belajar. Oke, mungkin dari aku masuk dulu kali ya di HIUB. Dulu itu aku masuk lewat jalur mandiri. Karena fun fact, aku tuh dulu Unpad garis keras ya guys. Unpad. Deket rumah gue itu. Semuanya dari dulu, aku namanya masih SNM ya, masih SNM dan UTBK. Itu aku dua-duanya daftar Unpad. Sampai mandiri untuk Unpad pun aku juga daftar, tapi sayangnya semuanya ketolak ya gitu. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kelempar ke UB itu karena jadi aku tuh banyak saudara di sini, dan emang dari nenek terus juga orang tua aku juga kayaknya emang doa jalur langit tuh emang efektif ya, jadi emang langsung masuknya di UB meskipun lewat jalur mandiri gitu ya. Terus nah mungkin untuk perjalanan di kuliahnya aku emang dari semester 1 ada kayak semacam misi gitu. Jadi dari semester 1 itu aku ada pemikiran kayak buat semester 1 dan 2 itu emang aku fokusin buat pengalaman organisasinya aku banyakin gitu. Karena kayak aku mikirnya nanti semester 1 sama 2 tuh mungkin aku banyakin relasi dulu kali ya gitu kan. Nanti jadi untuk semester lebih tuanya punya banyak relasi, terus bisa
tuker-tuker pengalaman gitu kan. Dan itu emang aku jalanin guys. Jadi kayak di semester 1 dan 2 itu aku tergabung di MUN dan juga Himahi. Gitu. Nah, waktu di MUN itu aku juga awalnya cuman kayak Andrew dan Fai tahun ini mereka baru keluar negeri gitu. Nah, aku juga kayak gitu dulu. Meskipun ada ups and downs-nya, dulu aku hampir gagal berangkat guys. Tadinya tuh aku harusnya berangkat ke Australia. Cuman karena dari panitia sananya emang gak jelas, jadi dibatalkan gitu kan. Cuman alhamdulillah dapat kesempatan kemarin ke yang Jenewa gitu. Terus buat yang di Himahi aku emang dulu tuh emang belum ada konsep staff magang waktu Himahi gitu. Jadi langsung staff ahli dan aku terima di Research and Strategic Movement gitu. Terus di situ aku banyak belajar, banyak ketemu banyak orang dan lain-lainnya gitu. Terus mungkin untuk di kehidupan kampus ya selayaknya mahasiswa semuanya ya, awal-awal kita semangat gitu kan, nanti semakin bertambahnya semester agak mulai loyo gimana, tapi emang kayak semuanya kayak gitu deh. Soalnya kayak teman-teman aku tuh dulu juga banyak yang ikut banyak organisasi dan tiba-tiba mereka ngedrop karena mereka terlalu overpush diri mereka, ikut organisasi sana sini gitu. Ternyata nilai mereka kena efeknya gitu, dan aku termasuk dulu gitu. Nah, gimana Fai, pendapat kamu nih Fai dari cerita teman? Kalau menurutku ini mungkin bisa banyak cerita yang kita ambil ya, bisa banyak pelajaran juga yang kita ambil. Mungkin gak cuma dari angkatan kita dulu, tapi juga untuk angkatan 24. Kan tadi kita dengar kalau misalkan Kak Farah ini punya banyak achievement, jadi mungkin bisa memotivasi angkatan 24 juga buat dapat achievement juga. Tapi juga dari yang kita dengar dari Kak Farah ini juga ada banyak juga mahasiswa yang akhirnya malah ngedrop karena banyak kegiatan, banyak organisasi, kepanitiaan. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi kita buat bisa manage waktunya. Ya, bener banget nih. Bener banget yang tadi Failaka bilang nih. Nah, jadi gimana nih? Tadi habis denger dari apa yang Kak Farah kasih tahu, teman-teman ada pemikiran baru nggak tentang pendekatan kalian untuk ngebalance kuliah sama organisasi dan hal lainnya? Kalau kalian sendiri gimana? Aduh, kalau aku sendiri tuh sekarang kan lagi nyoba ikut 2 staff magang di 2 organisasi beda. Sebenarnya aku kan joinnya di staff magang Konsulat Muda R&D, nama baru dari Istrat and Pergerakan yang tahun lalu. Terus ikut di staff magang BEM Visip juga di Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau sekarang mungkin karena masih staff magang ya, jadi mungkin prokernya tuh belum sebanyak yang kakak-kakak staff ahlinya. Jadi belum terlalu kerasa sibuknya. Mungkin nanti pertengahan Oktober baru mulai ke hektik prokeran gitu. Jadi untuk sekarang aku masih bisa ngehandle antara belajar, kuliah, main, sama organisasi. Jadi belum segitu bentrok jadwalnya. Tapi mungkin kalau misalnya nanti ada kalanya mungkin bakal kayak keteteran. Nah itu mungkin perlu pendapat lebih dari kayak kakak-kakaknya gimana cara untuk time management ke depannya. Karena kakak sekalian kan lebih berpengalaman di organisasi sama menyumbangkan waktu untuk perkuliahan juga gitu. Kalau aku sendiri ya kurang lebih kayak Pani juga, dan malah aku organisasinya tuh nggak kayak Pani kan 2 tuh double agent, kalau aku cuma 1. Jadi aku jadi konsulat muda, staf magang di Himahi juga ya, di domestic affairs. Jadi di domestic affairs tuh ya karena masih magang juga ya, kontribusi dalam setiap program kerjanya tuh masih nggak semasif itu dibanding kakak-kakak diplomat muda dan yang lainnya. Jadi untuk sekarang sih aku masih bisa ngebagi-bagi waktu. Terus juga buat yang kuliah secara akademik juga tugas tuh nggak yang sebanyak itu, maksudnya nggak yang selalunya setiap hari ada tugas dan yang lain-lain. Jadi aku masih bisa banget tuh ngebagi-bagi waktu antara main, antara kuliah secara akademik dan juga organisasi. Malah aku bisa nilai kayaknya aku masih banyakan mainnya sekarang. Tapi ya aku anggap kayak aku pas-pasin aja sih dulu daripada ntar nggak kerasa sama sekali. Kalau kedepannya udah mulai ada tugas dan lain-lain baru aku fokusin gitu loh, karena udah puas di sekarang gitu. Nah, mungkin dari yang kita dengar tadi dari teman-teman kita angkatan 24, mungkin dari Andrew ada masukan juga gimana bisa nge-manage waktu buat kita bisa stabil dari aktivitas-aktivitas kita. Oke.
that's a good question ya. Thank you banget kesempatannya. Tapi kalau menurut aku bukan ngasih masukan sih, Fai. Tapi lebih tepatnya kita belajar bersama lah ya, diskusi bersama gitu guys. Jadi kebetulan waktu aku dulu magang lagi, waktu aku semester pertama masih maba. Aku juga punya visi yang mirip sama kebanyakan teman-teman di sini. Kayak Kak Farah kan waktu semester 1 pengen aktif organisasi biar banyak relasi kan. Mungkin kalian juga the reason kalian aktif organisasi itu dikarenakan pengen punya banyak kenalan juga, memperbanyak CV kalian, portofolio kalian. Itu salah satu ini bisa dibilang salah satu visi yang aku punya juga waktu maba. Makanya waktu maba aku tuh apply ke 3 organisasi. Ya. Ya, aku dulu tapi aku ditolak 1. Aku ditolak ISEC dulu. Kalau pernah dengar teman-teman tahu ISEC ya? Oh, kamu daftar ISEC ya. Ya, tahun lalu aku juga ditolak. Nah, aku jadi cuma ikut 2 organisasi dulu. Itu namanya BARIS, Badan Riset Ilmu Sosial, sama satu lagi UBMN Club sama kayak Kak Farah dan juga Kak Fai. Nah, dulu waktu aku masih maba, tantangan aku tuh bukan hanya organisasi dan kuliah. Tantangan aku tuh juga aku ditantang sama beberapa teman-teman aku untuk sering ikut lomba. And then aku juga dulu bisa dibilang punya pengharapan dari keluarga untuk ngebantuin bisnisnya mereka juga gitu. Jadi challenge aku tuh ada 4. Tapi let's just say tantangan di kuliah cuma 3 lah ya. Kuliah, organisasi sama lomba. Nah, puji Tuhannya waktu aku dulu maba, itu tuh aku bisa ngebalance semuanya gitu. Waktu kuliah aku ya IP puji Tuhan bagus-bagus aja gitu loh. Terus organisasi juga jalan semua, nggak ada yang belgi. And then lomba juga puji Tuhan ada beberapa yang menang juga gitu. Nah, alasan aku bisa ngebalance semua itu tuh aku punya dua hal sih yang aku implementasikan. Satu hal ini, pertama itu sifatnya lebih ke internal, ke dalam diri. Dan hal yang kedua adalah yang sifatnya tuh lebih teknis gitu. Kayak the actionable steps gitu, apa aja yang bisa kita lakuin. Kalau pertama, konsep yang aku selalu tekankan kepada diri aku tuh adalah untuk selalu menyerahkan kepada Tuhan gitu. Ya, I know mungkin ada beberapa penonton di sini yang nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Jadi, apalagi anak-anak FISIP gitu ya. Ya, agnostik gitu. And it's okay gitu. It's okay. Ada beberapa orang kayak gitu, tapi kalau point of view aku yang pribadi, aku tuh selalu menyerahkan apapun ke Tuhan gitu. Dan itulah salah satu alasan kenapa aku tidak pernah merasa kalau aku tuh hebat gitu. Aku selalu merasa kalau yang ini rezeki dari Tuhan, bukan dikarenakan aku hebat gitu. Nah, terus kedua, hal yang teknis yang suka aku lakukan adalah sebenarnya hanya kecil banget guys, simple banget. As simple as menentukan jadwal kalian. Kalian masukin jadwal kalian, jadwal kuliah, jadwal latihan buat lomba, jadwal rapat organisasi itu ke Google Calendar. Simple as that. Jadi kayak kita tahu nih nanti kita bakal mau ngapain aja di jam gini, jam apa, di hari apa gitu. Simple banget kalau dari aku gitu. Nah, itu sih dari point of view aku ya, Faya. Kalau dari Mas Failaka sendiri gimana nih? Nah, kalau dari menurut aku ya, mungkin aku setuju banget dengan apa yang Andrew ini omongin, tapi mungkin aku sedikit nambahin aja. Aku tadi ingat kalau misalkan dari Aldi sama Fani tadi ngomongin kalau misalkan mereka juga ngebagi waktu buat mainnya. Nah, mungkin untuk beberapa dari kita mungkin mikir kalau itu tuh hal yang sepele. Tapi kalau menurutku itu enggak. Jadi kalau bagiku ya, hal-hal untuk diri kita sendiri termasuk main atau me time itu juga penting karena tanpa itu kita mungkin akan kewalahan gitu. Kita akan merasa capek dengan kegiatan-kegiatan organisasi, lomba ataupun tugas-tugas kuliah. Nah, ya, benar. Dulu waktu aku bukan waktu aku maba sih, waktu aku semester 2 sampai sekarang malahan aku selalu sediain waktu untuk nongkrong sama temen, bucin. Iya. Dan itu beneran ada benefitnya seperti yang Pai bilang gitu. Jadi gak apa-apa. Kalau menurut aku ya, take your time aja gitu untuk have fun gitu. Kalau dari Kak Farah deh gimana deh Kak? Aku bukan dulu sih sampai sekarang ya, buat mengatasi hektik banget itu, aku tuh orangnya suka baca buku. Tapi bukan buku yang akademik banget ya guys, yang ya buku non fiction gitu lah. Nah, aku tuh selalu kayak punya waktu luang buat sendiri karena aku juga orangnya gitu guys, kayak
aku tuh emang suka ketemu orang baru, cuman ada momen dimana kayak aku tuh butuh waktu sendiri gitu kan. Nah waktu sendiri itu aku biasanya buat menyenangkan diri aku sendiri ya itu dengan baca buku. Aku biasanya tuh ke kafe-kafe, cari kafe yang tenang, yang sepi lah ya, yang nggak biasanya dibuat bikin tugas gitu. Aku sana baca buku sampai kadang bisa sampai malam, tiba-tiba udah malam aja gitu. Nah itu tuh menurut aku udah have fun banget sih, dan emang bener aku setuju dengan Laka dan semua teman-teman di sini yang bilang kayak kita tuh emang harus punya waktu diri sendiri untuk diri sendiri, dan juga appreciate yourself gitu loh, karena kalian tuh udah kerja keras, tapi kan kalian juga butuh ini dong, award yourself gitu. Jadi kayak ya gitu. Setuju banget ya, Fai ya. Setuju banget dong. Gimana, Fai? Ada yang mau kamu tambah lagi nggak, Fai, terkait ini? Kira-kira nggak sih, karena aku udah setuju banget sama Kak Farah, dan mungkin juga aku bisa jadi masukan untuk diriku sendiri tuh. Jadi inspirasi juga buat mungkin baca-baca buku juga ya, karena aku juga punya banyak buku tapi belum selesai semua, jadi cuma jadi pajangan aja gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih ya tentang tips-tips kuliah dari Kak Farah. Kita berdua juga, Fai, ke teman-teman 24 nih. Nah, aku tadi kan sempat ngebahas lomba juga nih ya. Dan anak HI itu identik sama prestasi mereka nggak sih, Fai, kalau nggak salah, Fai? Menurutku banyak banget sih prestasinya, bahkan kalau ISMA tuh juga paling banyak ya kita. HI. Ini fakta ya guys. Kaleng-kaleng gitu. Numbers don't lie, guys. Numbers don't lie. Nah, ini kan kebetulan nih, Fai, nih kita lagi ada orang yang suka banget ikut lomba ya, sampai pernah ke Australia, sampai pernah ke Swiss. Kira-kira kita tanya kali ya, pengalaman lomba Kak Farah tuh gimana tuh, Kak? Boleh nggak Kak ceritain lah, simple gitu. Oke, mungkin sendiri sedikit ya. Aku kemarin nggak jadi ke Australia. Itu sebenarnya masih topik sensitif ya guys buat aku, karena sorry, gua nggak tahu, aku nggak tahu, sorry. nggak, karena ini cerita pendek, cerita singkat aja. Dulu tuh emang aku harusnya bukan dikirim maksudnya. Dikirim, digosen. Shopee Food. Aku tuh harusnya jadi delegasi dari Universitas Brawijaya tuh ke Australia. Cuman seperti yang tadi aku udah sempet mention, dari kepanitiaan Australia tuh emang gak jelas gitu. Jadi tiba-tiba di cancel acaranya gitu kan. Nah, di situ jujur aku down banget, karena kalian paham gak sih kayak teman-teman kalian tuh udah diberangkatin kan. Kalau MUN tuh kan ada yang diberangkatin ke Eropa, ada yang ke Asia juga gitu kan. Kemarin teman-teman aku udah berhasil berangkat ke Maastricht, Den Haag, Singapura, terus ke Paris. Gitu kan. Nah, bener-bener tinggal delegasi aku aja gitu. Aku kan awalnya ada 8 orang. Terus ya makin kesini makin deket-deket berangkat ya, emang yang paling aktif kelihatannya yang maksudnya yang banyak kayak kegiatannya tuh ya orang-orangnya yang emang mempunyai dedikasi yang kuat gitu kan. Terus akhirnya alhasil kita cuma berdua. Dari 8 orang kita yang paling aktif itu berdua gitu kan. Nah kalau MUN ini juga kan pasti nggak lepas dengan permasalahan uang ya guys, karena kita butuh banget money itu kan buat keluar. Nah dari aku gagal berangkat ke Australia itu, aku tiba-tiba dapet info dari waktu itu masih ketua UKM kita. Oh iya. Itu ya. Ketua UKM kita, dia tiba-tiba merekomendasikan aku untuk ikut awalnya aku disuruh ikut ke Harvard gitu. Tadi kan UBMUN itu ada 2 signature house atau kayak house yang dewanya lah gitu. Iya, paling prestis lah. Paling prestigious lah itu. Yang pertama itu ada Harvard, yang kedua Jenewa. Nah, yang Jenewa ini baru tahun aku dibukanya. Nah, aku berkesempatan menjadi delegasi pertama yang dikirim ke sana dari Universitas Brawijaya gitu. Dan aku rasa dari Indonesia juga ya, karena dari kemarin aku riset dan itu nggak ada maksudnya nggak ada yang Indonesia tuh nggak ada yang dikirim ke sana gitu kan. Jadi kayak emang merasa honored banget gitu. Nah kemarin itu persiapannya itu emang hektik banget, karena selama aku persiapan berangkat itu kan jauh sebelum dari kita berangkat itu udah, mungkin harusnya ya etikalnya tuh 6 bulan sebelum kita berangkat tuh udah ada preparationnya. Dari mulai nyari sponsor, nyari ya pokoknya sponsor tuh paling penting gitu.
Nah, tapi kalau dalam study case aku baru di assign tuh 3 bulan sebelum berangkat. Dan itu super mepet, dan kebetulan di bulan yang sama aku harus berangkat, itu aku ada prokor besar juga dari UBMN Club, namanya Maimun, International MUN. Nah, itu aku kebetulan jadi CO acaranya. Itu MUN Maimun ini gede banget prokernya. Itu sama kayak MUN di internasional, cuman ini kita tarik ke Malang gitu. Nah, itu tuh bener-bener mepet banget di saat aku persiapan ke Jenewa. Itu kan pasti harus ngurusin visa, dokumen-dokumen legal dan lainnya itu harus diurusin, dan sekaligus aku juga harus bekerja sebagai CEO acara gitu kan. Nah, tadinya itu kan ada IISMA ya. Itu so sad, aku harus merelakan IISMA di zaman-zaman itu karena aku ngerasanya kalau misalkan aku daftar ISMA, aku kayaknya juga agak pingsan ya guys. Itu tuh berat banget jujur, karena persiapan dari kedua acara ini tuh udah gede banget. Apalagi kalau misalkan aku daftar ISMA, pasti aku juga fokus aku tuh kebelahnya banyak banget. Jadi aku udah dari awal tuh emang gak pede gitu buat daftar ISMA. Nah, jadi ya pokoknya intinya kayak aku akhirnya alhamdulillah semua perjalanan urus-urus visa dan juga acara Maimunnya semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Akhirnya aku berangkat ke Jenewa. Nah, di sana aku awalnya aku cuma berdua doang. Itu fun fact aja, itu aku juga baru pertama kali keluar negeri, dan pertama kali keluar negeri itu udah langsung ke Swiss yang dimana tuh kayak kota impian aku gitu guys. Terus itu alhamdulillah gitu. Terus di sana cuma berdua sama kating aku namanya Kaleon. Itu Presley. Halo Presley. Dia tuh dulu dari aku yang harusnya dikirim ke Australia itu aku udah sama dia udah satu kelompok gitu. Terus aku cuma berdua, terus sampai di sana ada sesepuhnya sesepuhnya dari organisasi kita juga yang sekarang adalah ketua UKM kita, namanya Kak Feren, itu akhirnya join. Di sana kita ya awal-awal di sana tuh waktu aku di sana ternyata bertabrakan dengan pemilu. Di sana kan kalau di luar negeri kan pemilunya lebih cepat ya. Nah, kemarin itu aku pemilu dulu, jadi baru nyampe di Swiss langsung besokannya ke Bern dan kita langsung pemilu. Nah, ngurus pemilunya itu kan harus ada dulu surat pindah surat ya pokoknya surat itu pokoknya nyoblos di luar negeri. Nah, itu juga super ribetnya, ya ampun, itu benar pokoknya semuanya tuh ribet banget. Terus akhirnya aku baru ya gitu, aku udah udah nyoblos. Terus besokannya aku ada sisa waktu 2 hari sebelum mulai acara MUN-nya. Nah, 2 hari itu aku full jalan-jalan guys, meskipun ya emang di sana emang mahal ya. Iya, banget. Lebih mahal dari dolar maupun euro. Itu parah banget. Nah, di sana aku pokoknya pas mulai lomba itu aku sebenarnya insecure karena jujur kayak kalian ngerti nggak sih, itu it's not your country gitu loh, dan itu tuh kalian full with strangers. Orang-orang di sana tuh kebanyakan ngomong Prancis, dan di sana tuh emang ada yang English fluent, tapi kayak kalau ngomong bahasa Inggris tuh kita kayak dengernya tuh kayak nggak jelas gitu. Jadi kayak itu pun udah jadi pressure tersendiri gitu. Nah, aku akhirnya kayak yaudah akhirnya kita asikin aja lah gitu, daripada ke bawah pressure gitu, kita asikin aja. Terus ternyata di sana tuh mereka friendly banget, dan di sana tuh emang mereka tuh ternyata emang sangat-sangat antusias sama MUN ini. Apalagi dikarenakan ada perang Israel Palestina. Itu kemarin ini mungkin buat kalian nanti tanya aja ya, mungkin kalau misalkan nggak ngerti, aku kemarin ada di Council Human Rights Refugees. Nah, HRC. Iya, di situ aku kemarin masuknya di situ. Itu harusnya kita ngebahas tentang refugees in general gitu loh. Nggak ada sebut-sebut dari negara mana. Cuman karena di situ lagi panas banget tentang Israel Palestina, tiba-tiba ada yang kayak masuk terus langsung kayak bilang Israel. Di sana ada yang mewakili Israel gitu. Jadi orang itu kita bener-bener kita serang dan lain-lainnya gitulah. Pokoknya gimana selayaknya PBB berjalan gitu guys. Nah, di sana tuh ya emang banyak sih yang dipelajarin, dan aku ketemu banyak orang dan di sharing, dan ternyata di sana aku juga ketemu sama orang Indonesia yang kerja di ILO, International Labor Organization. Nah, di sana kita diundang minum kopi, terus
Minum kopi ya guys. Minum kopi. Kan tadi aku ketawa. Minum kopi. Udah minum. Sorry. Kopi biasa guys. Biasa ya guys. Kopi, minum kopi, terus sharing gitu. Dia bahkan sampai ngasih kita tutor gimana caranya magang di Swiss. Oh iya. Wah, gimana tuh? Itu Wah. kasih tahu nggak ya? Waduh. Tapi ya pokoknya di sana tuh ternyata kalau Swiss itu emang udah kerjasama sama Indonesia buat youth program exchange gitu. Jadi emang udah diatur sama pemerintahan kita buat kalau kita mau ngirim orang ke Swiss untuk magang itu bisa banget, dan sebaliknya gitu. Jadi kayak di sana benar-benar ini deh, kayak banyak banget pengalamannya. Kayak kita dibikin jadi open minded gitu guys. Wah, keren banget ya guys, pengalaman Kak Farah ya guys ya. Ini dari cerita Kak Farah kita bisa tahu nih kalau anak-anak HI itu kita bisa ikut lomba internasional juga gitu. Jadi teman-teman 24 mau ini kedua gestar kita atau anak-anak 24 lainnya, do not worry, kalian juga punya waktu, kesempatan untuk bisa ikut lomba kayak gini, kayak Kak Farah tadi. Nah kebetulan ya, aku juga punya pengalaman yang mirip sama Kak Farah. Ya karena kan kita dari satu UKM juga, ya UBM Youth Club itu yang emang agendanya kita tuh untuk membawa delegasi dari UB agar kita bisa lomba di di negara lain gitu. Aku kebetulan dapetnya Singapura. Aku jadi delegasi UB dan Indonesia ke Singapura, dan lomba aku yang ngadain tuh kemarin NUS. Ya. NUS tuh National University of Singapore. Ya, one of the best uni in the world and the best uni in Asia. Gitu. Nah, jujur tadi kan Kak Farah sempat ngomong tentang insecure juga ya guys ya. Aku di sana juga pernah ngerasa insecure banget. Kenapa? Karena gini, waktu aku baru datang banget di NUS, aku tuh masuk ke kayak ini. Kalian tahu pernah ke Nuswantara belum? Pernah. Udah. Ya, ibarat jadi aku pernah masuk ke hallnya NUS yang kayak Nuswantara, tapi lebih gede lagi gitu. Jangan Nuswantara deh analoginya, Samantakrida deh. Kayak Samantakrida tapi versi NUS-nya. Namanya Stephen Radi Hall. Nah, di sana itu tuh tempat duduk untuk ribuan orang kan. Nah, di sana aku duduk dengan orang-orang lain yang lomba, itu asalnya tuh dari berbagai negara. Dari Singapura ada, Indonesia ada, dari Pakistan juga ada, dari India juga ada, dan juga Australia juga ada. Banyak banget. Kayaknya ada lebih dari 15 negara di sana. Awalnya aku insecure, especially aku duduk di sebelah kanan aku. Itu ada anak SMA, dia dari Singapura. Tapi dia SMA-nya bukan SMA biasa guys. Dia SMA dari NUS High School. Ya, one of the best high school in the world juga itu. Nah, awalnya di hari pertama aku inget banget, aku tuh nangis. Aku nangis. Aku nelfon coach aku kan. Jadi coach maksudnya pelatih aku dalam MBN itu. Kebetulan dia anak FISIP juga. Dan ada juga satu lagi anak HI, namanya Kak Zaidan ya, Kak Fauzan ya. Hai Zaidan. Nah, aku nelfon mereka, nangis, aku takut, aku capek gitu-gitu. Cuma ya puji Tuhannya dikarenakan mujizat dari yang ada di atas sama keinginan aku untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, ini sih, lombanya berjalan dengan lancar dan aku juga bisa pulang dengan penuh kebahagiaan dari Singapura itu. Gitu. Kayak privilege untuk mempunyai kesempatan lomba sekali dalam seumur hidup datang ke Singapura, ke NUS sebagai peserta lomba. Itu tuh sangat-sangat amazing guys. Honorable banget jujur. Bahkan jangan mikir-mikir jauh kemenang deh. Bahkan dengan kalian ikut lomba seperti itu aja, itu sertifikatnya tuh bisa dipakai kemana-mana gitu. Kalian apply ke organisasi gede, atau ke kepanitiaan gede, atau mungkin ke tempat magangnya gede, itu kepake banget. Karena fun fact ya, Kak Farah ya, banyak banget kan alumni angkatan MUN di atasnya aku sama Fai, angkatannya Kak Farah tuh banyak banget yang menang ISMA kan gara-gara hal itu kan. Ada berapa ya Kak? Aku lupa. 6 atau 7? Aku lupa. 6. Kalau dari UKM kita ada 6. Ya, tahun lalu itu dari 40 anggota, itu yang dapat ISMA tuh 6. Gitu. Jadi emang apa ya guys ya, sebagai anak HI kalian ambil privilege itu gitu, menurut aku gitu. Karena it's a once in a lifetime banget guys. Gitu. Gimana nih Fai? Mungkin dari
ceritanya Andrew dan Kak Farah ini yang tadi dari luar negeri dan banyak juga lomba-lombanya. Mungkin dari angkatan 24 ini mungkin merasa termotivasi atau mungkin ada pesan tertentu gitu. Pesan spesial yang mungkin bisa disampaikan juga ke angkatan 24 yang lain. Kalau mau nanya soal persiapan buat ke MUN sendiri gimana Kak? Wah, seru nih. Lanjut. Dari angkatan 24 kemarin kan kemarin sempat ada election yang bazar buat kayak LKM, LSM gitu-gitu. Terus kemarin tuh ada temanku yang excited banget, terus dia kayak interest daftar ke MUN, dan puji Tuhannya memang sekarang udah sampai ke wawancara yang terakhirnya. Dia udah lolos gitu. Jadi tadi aku sempat ngabarin aku mau ada podcast sama kakak-kakak dari Cutting HI. Terus kalau dari CV-nya kayaknya ini punya pengalaman banget, latar belakangnya banyak banget di MUN. Ada mau nanya enggak? Jadi dia kayak nitip pertanyaan gitu. Kalau boleh tahu siapa namanya biar kita tandain. Tandain. Dari Rehan Nindityo, anak Rehan. Iya, anak BEM juga. Anak BEM. Kamu interview dia nggak kemarin? Bukan, tapi aku tahu orangnya yang mana. Aku tahu. Terus dia tuh kayak pengen tahu, kan HI itu international relation, dan MUN ini juga kan kita kayak role playing as a PBB member gitu lah. Nah dia tuh pengen tahu gimana korelasi antara dari pengalaman di HI sendiri dengan MUN. Ada nggak kayak yang membantu banget di HI-nya sendiri karena kita ikut MUN gitu. Nah untuk kakak sendiri gimana? Wah, ini pertanyaan yang gue suka banget nih. Ini pertanyaan umum dan pertanyaan yang harus dijawab. Iya, bener. Mungkin aku coba jawab singkat dulu ya guys ya. Jujur karena aku bukan dulu sih sampai sekarang ikut MUN, kita kan belajar bagaimana simulasi PBB bekerja, cara untuk berdiplomasi seperti apa, dan bagaimana kita meriset tentang negara kita, serta dewan-dewan atau cabang-cabang PBB lainnya. Nah, karena aku ikut MUN, aku jadi sering research tentang anak-anak PBB tersebut. Kayak kan mungkin kebanyakan orang lebih kenalnya terhadap UNICEF gitu kan. Tapi semenjak aku join MUN, aku jadi tahu kalau kalau PBB itu punya banyak banget cabang gitu. Ada UNDP yang fokus kepada pengembangan dari negara-negara di UN. Terus ada juga UNEP fokus kepada lingkungan, United Nations Environmental Program. Terus aku juga bisa tahu berbagai cabang-cabang PBB lainnya. Mungkin yang teman-teman belum pernah dengar kayak ada yang namanya DISEC tuh. Itu. Terus ada lagi UNFCCC gitu. Jadi dikarenakan aku dulu ikut MUN, wawasan aku tentang politik internasional itu meningkat. Nah, dikarenakan wawasan aku tentang politik internasional meningkat, kemampuan aku untuk menulis esai atau membuat argumen di dalam kelas dan di luar kelas, ataupun tugas-tugas dari dosen HI, itu tuh jadi terbantu. Kenapa? Karena wawasan yang aku punya dari MUN tersebut. Gitu guys, itu baru sisi kuliah. Nah, tapi kalau di sisi kehidupan, kita jadi lebih pede. Aku jadi lebih pede. Aku ngerasa seperti itu. Karena di MUN kan kita belajar tentang caranya public speaking, caranya research, caranya negosiasi, ngelobi-lobi orang. Dikarenakan aku sering ikut lomba seperti itu di MUN, aku jadinya di kehidupan nyata dan di kuliah juga jadi lebih percaya diri. Untuk ngomong percaya diri, untuk speak up di kelas, ngomong sama dosen percaya diri, ngeriset juga jadi percaya diri. Jadi benefitnya banyak banget gitulah itu. Dan it is one of the reason why kenapa banyak banget anak-anak yang mau daftar ke sana. Karena emang benefitnya banyak. Itu kalau dari aku. Dari Farah, dari Fai mungkin. Mungkin aku dulu ya. Tadi ya bener yang kata Andrew, mungkin aku lebih ke nambahin aja. Jadi nanti di HI itu kalian bakal dapet mata kuliah namanya diplomasi. Iya. Ini dia. Nah, jadi kebalikannya ya, maksudnya logikanya adalah aku harusnya belajar dulu dari matkul diplomasi ini, baru aku terapkan di waktu aku ikut MUN. Tapi ternyata kebalikannya. Aku ikut MUN dulu, baru ketemu sama matkul diplomasi. Tapi itu very very helpful karena ya benar yang kata Endo bilang tadi, kalian lebih jadi melek sama politik kerjasama internasional. Nggak harus kerjasama deh, maksudnya kayak politik global issues di sana gitu, kalian jadi lebih melek. Nah nanti di matkul diplomasi itu kalian benar-benar kayak ya gitu, kalian jadi diplomatnya gitu kan. Nah kemarin tuh aku kagetnya itu aku benar-benar baru selesai MUN dan baru landing di Indonesia,
Dan itu kan aku langsung masuk kuliah. Dan masuk kuliah langsung ketemu sama matkul diplomasi. Terus dengar nih kata dosennya, dibilang nanti kita ada praktikum ya guys. Praktikumnya adalah kita jadi diplomat. Nah itu aku langsung kayak wah nge-MUN lagi nih, tapi kok di kelas ya, ini versi di kelas gitu. Jadi pengalaman selama aku MUN di luar negeri sana itu aku terapkan waktu praktikum di mata kuliah diplomasi ini. Jadi kita pura-pura jadi diplomat itulah, terus kayak tapi bedanya ya kalau ini kita ngebahasnya lokal aja gitu, di tahap lokal. Nah kita kayak ngebahas tentang apa yang kemarin ya, konflik ini Aceh sama siapa gitu aku lupa ya, pokoknya diterapkan lah kayak gitu. Nah jadi emang ilmu MUN itu emang khususnya ya untuk anak HI itu emang benar-benar kepake banget gitu. Jadi bilang ke temennya buat suruh masuk MUN. Udah tutup pendaftaran, udah tutup pendaftarannya. Ya di tahun depan guys bisa ya. Baik. Kafai, sikat Fai. Kalau menurutku ya itu sama aja sih ya. 11-12 dari yang mungkin Andrew sama Kak Farah omongin. Jadi kalau yang dari MUN itu yang aku dapat itu nggak cuma dari hard skill-nya tentang politik global dan semacamnya, itu juga dari soft skill-nya. Kita bisa latih public speaking kita, atau mungkin kita juga bisa latih bahasa Inggris kita yang awalnya kayak broken English malah jadi kayak British gitu ya. Coba ngomong British. Aduh, nggak usah. Tapi menurutku aku juga setuju karena aku sekarang udah semester 3 dan itu aku ngambil mata kuliah diplomasi ya kan. Nah, itu juga nyambung banget sama MUN. Tapi sebenarnya sebelum diplomasi ini tuh juga ada yang mirip-mirip juga sama MUN kalau bagiku ya. Jadi pas semester 2 itu ada matkul yang namanya teori hubungan internasional. Nah, di teori hubungan internasional ini tuh ada praktikum juga. Di praktikumnya itu kayak semacam ada forum debat gitu. Dan ini tuh kalau bagiku 11-12 banget sama MUN. Jadi kayak masuk MUN ini tuh sangat membantu buat kuliahku di HI ini. Nah, Mantap. Ya bener sih yang tadi Kak Fai sama Kak Farah bilang. Jujur ya, salah satu kalau menurut aku ya, salah satu hal yang privilege yang teman-teman harus ambil ketika jadi mahasiswa HI di UB itu salah satunya ya adalah join UB MUN Club sebenarnya. Tanpa promosi ya guys ya. S3 marketing. S3. Ya. Selain kalau misalkan nih teman-teman udah nyoba satu organisasi eksekutif kayak BEM sama HIMA, terus teman-teman mau coba lagi satu UKM yang sifatnya ya kreativitas gitu, lebih fokus ke lomba, lebih fokus ke meningkatkan kreativitas teman-teman. Aku lebih nyaranin itu sih untuk anak HI gitu. Buat maba HI 24 ya, mungkin tahun depan bisa coba lagi ya kalau mau ikut. Itu sih, nikmatin aja itu prosesnya gitu. Nah terus Fai, tadi kan kita udah ngomongin tentang ini ya, tentang UKM juga, tentang lomba-lomba juga. Nah kira-kira apa ada lagi yang mau kamu tambahin nih untuk mempertanyakan HI 24 dan juga 22 ini? Kalau aku ya, mungkin aku penasaran dari angkatan 24 nih. Mungkin dari mereka karena mereka baru masuk HI nih, mungkin mereka ada harapan tertentu masuk HI gitu. Mungkin mereka mau jadi diplomat lah, atau mungkin karena masuknya karena mungkin ngira karena HI itu apa-apalah. Jadi mungkin merasa salah jurusan ya. Jadi kayak gimana nih? Harapan ke depannya kayak gimana? Aku. Kalau aku harapan jujur ya, aku tuh harapan aku ya di IPK doang sih. Sejauh ini kayak aku benar-benar mengharapkan sejauh ini IP-nya tuh yang membanggakan lah dan bisa membanggakan orang tua gitu loh, dan bikin orang tua senang, karena orang tua senang juga ngebolehin kuliah di luar Kalimantan juga karena ngarep nilainya yang bisa sesuai dengan harapan orang tua gitu. Terus juga kalau organisasi sendiri, ini kan saat ini aku masih staf magang kan tadi, dan aku harap sih setelah jadi staf magang ntar aku bakal coba masuk lagi di staf ahli, dan semoga apa yang aku dapat gitu loh di selama magang itu tuh bisa kepakai sebagai staf ahli nanti dan bisa kepakai di kehidupan setelah perkuliahan sih. Terus juga mungkin kalau secara akademik aku mengharapkan banget
buat bisa lulus tepat waktu sih. Meskipun ya kita tahu katanya kan HI yang paling kadang dibanding prodi lain kita yang lulusnya tuh sedikit lebih lama gitu loh. Tapi it's okay, aku juga bakal coba secepatnya aku bisa. Itu aja sih mungkin. Kalau Tani gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya kayak tadi yang aku bilang, minat awalnya mungkin bukan di sini, tapi kan aku awalnya tuh interestnya ke hukum, tapi ternyata di HI ada hukin, jadi Lebih apa ya? mencoba menyukai. Mungkin aku denial dengan diri sendiri, tapi ya nggak apa-apa, kita coba sebisa kita, karena dari papa sendiri, papa ngasih aku kebebasan buat milih di mana aku mau, di mana passionku ada. Jadi aku mau proof ke papa kalau misalnya aku tuh di sini aku bisa survive, aku bisa buat papa tuh bangga dengan apa yang aku bisa capai di sini. Dan mungkin kayak yang tadi Aldi bilang, karena sekarang masih staff magang, aku pengen gain semua mungkin kayak benefit buat aku pribadi, kayak apa yang bisa aku terapin nanti ke depannya di perkuliahanku, di organisasi, di masyarakat sekitarku. Jadi aku mau pengalaman yang aku dapat sekarang, kesempatan yang aku dapat sekarang, bukan manfaatnya berhenti di masa sekarang, jadi bisa buat impact ke depannya lagi. Jadi ya bisa gimana, bisa jadi batu loncatan buat nanti. Wah, kalau kita dengar tadi itu cerita bagus-bagus ya, dan harapan-harapan mereka ya. Mungkin dari Andrew sama Kak Farah juga ini ada pesan juga nggak yang ingin disampaikan sama angkatan-angkatan 24 ini terhadap harapan-harapan mereka ke depannya? Mungkin dari Kak Farah dulu kali deh, Kak Farah deh. Lempar nih. aku udah kepikiran mau ngomong, cuma aku di akhir deh. Coba Kak Farah dulu. Bukan pesan ya. Tadi aku maunya kita semua di sini bareng-bareng lah gitu ya. Benar-benar. Mungkin aku cuman pengen bilang aja kayak apapun yang kalian dengar tentang belajar di HI itu kayak susah. Ini dijalanin aja guys, jangan kayak ya oke, kalian nerima info itu, tapi jangan yang kayak aduh susah nih jadi males gitu. Jangan gitu. Karena jujur dulu aku dapet banyak banget berita yang tadi yang kayak disebutin sama teman-teman angkatan 24 itu itu paling lama buat lulusnya gitu. Padahal enggak kok, ada juga kating-kating yang udah pernah aku kenal ya. Itu ada yang lulus bahkan lewat jalur jurnal ya. Iya. Jalur jurnal itu Siapa keren tuh? banget. Keren. ada deh. Ada deh. Itu jadi kayak semuanya tuh balik lagi ke mindset gitu. Nah, dan balik lagi ke diri sendiri. Jadi kalian emang jangan menerima info tuh mentah-mentah aja, tapi kalian jalanin dulu aja gitu. Karena sama kalian jalanin tuh nanti pasti kalian ketemu titik titik dimana kalian tuh emang kayak oh emang ini tugas gue gitu sebagai mahasiswa. Jadi emang semua orang tuh melalui hal ini gitu. Jadi kayak ya kita semua harus semangat lah ya, dan bikin yang paling penting bikin orang tua bangga. Betul. Mama, this is for you. Mama, I made it. Kecakep Kak Farah, thank you banget insight-nya. Kalau dari aku ya, aku sih sebenarnya nggak beda jauh dari Kak Farah ya. Cuma mau baik aja dengan satu kalimat, which is live your life to the fullest, guys. Jadi sekarang tuh anak-anak HI kan mungkin lagi banyak yang sibuk ya, dari perkuliahan, organisasi, lomba, atau mungkin ada beberapa yang magang kali ya. Cuma kenyataannya adalah semua hal yang kalian lakukan sekarang itu pada akhirnya kalian lakukan karena dua hal. Pertama, karena kalian menikmatinya di masa sekarang. Dan kedua, dikarenakan di masa depan itu akan ada benefitnya. Nah, cakep, thank you. Tapi masalahnya yang aku lihat dan dari apa yang aku alamin ketika aku menjalani 4 hal itu sekaligus, kadang ada titik dimana aku capek, kadang aku mau nangis, kadang ada titik dimana kayak ini ada gunanya nggak sih? Gitu. Tapi aku tetap maju, dan juga teman-teman aku yang seperjuangan sama aku juga tetap maju. Kenapa? Karena kita merasa kalau semua hal itu at the end of the day bakal ada gunanya secara akademik dan non akademik. Jadi buat teman-teman penonton, mau itu HI 24, HI 23 atau HI 22, percayalah kalau semua jerih payah yang kalian lakukan di kuliah ataupun di luar kuliah akan ada hasilnya di kemudian hari. Cakep. Cakep. Keren. Gitu guys. Jadi semangat ya teman-teman. Semangat. Gitu. Gimana Fai?
Ada yang mau kamu tambahin atau mau kamu tutup? Silakan, Fai. Nah, kalau menurut aku ya, mungkin bagi kalian yang anak HI yang sekarang tuh enjoy dengan mata kuliahnya dan kayak selaras atau satu arah dengan visi misinya, itu bagus, enjoy aja, ditingkatin lagi semangatnya kalau bisa. Nah, mungkin kalau bagi kalian anak HI yang sekarang mungkin merasa gak sesuai sama jurusannya, kayak aduh kok salah jurusan sih, terus mungkin gak tahu ke depannya kayak gimana, itu mungkin kalau aku bilangin enjoy aja prosesnya itu kayak hipokrit kali ya. Jadi kalau menurutku ya aku berharap kalau misalkan kalian bisa berjuang sampai akhir, sampai ke tujuan kalian, dan pesan aku sih kalian tambahin kegiatan kalian, terutama di organisasi, karena organisasi sama kepanitiaan itu bakal ngebantu kalian nanti. Itu aja sih. Mantep, Fai. Gila. Closing statementnya gacor ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, ya. Kita mungkin tutup aja dulu kali ya. Oke, untuk teman-teman Diplomats, thank you banget udah nonton podcast kita episode 2 ini. Aku, Endra Nathan. Dan aku, Fai. We are officially signing out. Dadah. Dadah.